fitnah dan dusta. Apa tuh? Muncul berita. Oh iya. Apa enggak? Tapi kalau nggak gitu nggak populer jadinya. Makanya. Iya. Berita dulu nih, Iya. masuk ya, dijawab. Iya. Rame. Datang ya ta. Wartawan. Omongan yuk. Betul nggak Pak gitu, gitu. Ya. Iya. Dusta juga diciptain juga seperti gitu. Sekarang baru bahasanya, Wak. Apa tuh? Gimik. Oh, gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pojok satu di sesi mau nyoblos. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang lawas buat saya. Karena kita terakhir ketemu 2010 ya, Wak. Saya manggil Wak karena buat saya beliau adalah sosok ya gitulah. Selamat datang Pak Haji Atmaja. Selamat datang, assalamualaikum Ipe. Waalaikumsalam, apa kabarnya? Alhamdulillah, syukron kashiron. Syukron kasiron. Berat jawabnya. Pak Atmaja ini dulu sempat jadi anggota Dewan ya Pak ya, di Kota DPRD Bogor. Kota Bogor, ya. Itu periode berapa Pak? Periode 2009-2019. 2009-2019. Tahun, ya. Iya, terus sempat juga waktu itu mau menyalonkan diri di DPRD Jawa Barat. Betul. Ya Pak ya. Tapi nggak dapat waktu itu ya? Belum. Kurang belum suaranya. kurang. Iya, Kurang. karena istirahat dulu Pak. Iya, istirahat dulu. Ngapain aja Iya. pertanyaannya? Ya sebagai manusia yang biasa-biasa saja ya. Iya. Karena kita biasa bergaul dengan masyarakat. Paling kebanyakan di lingkungan masyarakat lah. Di lingkungan. Oh, belusukan? Enggak belusukan. Saat itu saya paling jadi di pengajian-pengajian. Pengajian-pengajian. Ya. Iya. Kemudian juga saat ini penjaga ketua DKM di masjid setempat. Itu tugas-tugas yang memang yang kita lakukan. Iya. Karena jujur saja 18 tahun pernah jadi kepala desa. Iya. Kemudian juga 10 tahun DPRD. Ini kan cukup lumayan, 40-an tahun kita Pengalaman ya, masyarakat. Yang akhirnya ya kita nggak bisa lepas. Iya. Nah terakhir kita dicoba dicalonkan lagi di provinsi. Iya. Untuk tahun akan datang. Yang mudah-mudahan Allah berkehendak lain ya. Iya. Memberikan Amin. kita ridho Allah gitu Iya. aja. Ya. Dapilnya itu kan di Bogor. Bogor, Dapil 7 Kota Bogor. Dapil 7 Kota Bogor. Nah, apa yang Bapak mau Pak Atmaja, Ipe manggilnya Bapak atau Uwa aja nih? Yang enaknya yang mana? Aja deh ya, kita kayak hari-hari aja deh ya, Uwa Boleh, ya. boleh. Uwa nih kan mau bawa suara masyarakat Kota Bogor. Betul. Ini mau dibawanya seperti apa nanti ke sana? Kebetulan sebagai informasi aja bahwa sejak tahun 2004 sampai saat ini tuh Golkar belum terwakili ya di provinsi. Iya. Untuk partai Golkar Iya. ya. Kenapa seperti itu? Kita berharap barangkali dari Bogor inilah ya, Iya. kita bisa mewakili masyarakat Kota Bogor melalui barangkali partai Golkar bisa berbuat lebih baik dari ke depan. Iya. Gitu. Sebab saat ini kan cuma 3 kursi yang ada dapil Kota Bogor. Kita harapkan mudah-mudahan sih Allah berkehendak lain, kalau menurut kita cobalah dengan hal-hal yang positif. Iya. Yang sekarang ini ya kita sudah banyak sih ya partisipasi masyarakat, lembaga sosial, pengajian dan sebagainya. Kemudian ini cikal bakal kita modal kita untuk ke provinsi. Amin. Kalau sebelumnya pernah kalah suara, berarti sekarang maju lagi. Nah, berarti kan ada gambaran nih. Ya. Dulu tuh kurangnya di mana, Ya. gitu kan. Nah, kesalahan itu tuh yang sekarang jadi pelajaran apa sih? Ya. Yang paling pertama adalah kurang titik kumpul ya. Sebab jujur saja, ketika 2019 ini kan UA masih dinas di DPRD Kota. Oh iya. Waktu itu yang terbatas. Iya. Cuman keluar Sabtu Minggu aja bisa keluar. Pasar libur. Iya, libur. Soalnya enggak, sementara kan di kota ini ada 68 kelurahan. Iya. Yang ketika kita tidak turun, tidak ada hasil yang maksimal. Ya, sebatas perkenalan teman-teman aja. Tapi kalau kita turun, terasa saat itu lumayan suara kita di beberapa wilayah. Oh, sebetulnya kalau maksimal dapat aja kayaknya ya. Karena waktu kita terbatas. Kan Sabtu Minggu masih kerja kan, masih dinas DPRD. Tidak semua kita lakukan kunjungan ke wilayah. Nah, saat ini sebagai modal dasar kita ternyata evaluasi kita harus sering turun. Gitu. Oke, berarti kalau sekarang ini udah maksimal banget nih. Alhamdulillah. Udah siap ya, Pak? Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Tinggal garis tangan saja barangkali. Ya. Usaha sudah kita tempuh. Iya. Ya.
Berarti nggak cuma bawa suara masyarakat Kota Bogor aja, tapi juga untuk mengembalikan kedudukan Golkar ya. Betul. Supaya, ayo dong Golkar naik lagi, Iya, lagi gitu ya. Kalau untuk saingan, Wak, di dapil Wak sendiri nih saat ini kan dari Golkar juga ada dong. Ada. Karena pasti akan ada pembagian suara nih. Yang ini ke sini, ini ke sini. Betul. Terus jadi gontok-gontokan nggak sih, Wak? Oh enggak. Kalau sejak awal ketika pendidikan politik di Bandung itu ada bedah dapil namanya. Bedah dapil. Semua teman-teman kita di Golkar itu yang bertiga, saya, Peti dan Ios itu sama bagi dapil. Payus terus Wandi. Dan dia kan nomor 2, Wan nomor 3, Peti nomor 1. Ini semua kita lakukan. Mana nih evaluasi dari hasil 2019 kemarin. Mana rumah Golkar itu lemah di mana nih? Daerah mana? Nah, kita bagilah. Nah, katakanlah di sini, buat di sini. Agar suara Golkar yang nomor itu kita masih jangan apa satu celup. Nggak akan besar Golkar. Katakanlah kita udah turun di sini. Kemudian yang lain jangan turun, cari tempat yang lain. Inilah kebesaran Golkar seperti itu. Kita harus sadar, urusan jadi mah urusan Allah lah ya. Ya, yang penting mereka dapat suara, kita dapat suara. Gitu. Tidak harus nafsu lah. Ya, jangan sudah ada. Gelut cuma gara-gara. Waduh, nggak ada. Sangat sadar. Katakanlah apa sih kontestasi UA di Partai Golkar turun di sini, nggak akan turun di situ. Dari tempat lain. Mending cari aman aja ya. Aman. Cari damai lah. Inilah politik yang santun lah. Santun dan santuy. Aduh. Ini kalau ngomongin soal politik santuy dan santun, agak sensitif sebetulnya. Enggak sih. Iya, kalau lagi pilpres. Sekarang kan banyak politik gemoy lah, ya kan, politik santun, politik apalagi itu banyak. Sebagai politisi yang sudah senior, Pak, memandang pilpres saat ini seperti apa sih, Pak? Sesuatu yang memang sangat menarik ya. Tahun ini. Kenapa? Kira-kira memang bersama kekuatannya ya. Yang mana nih, Pak? Ya, bertiga juga sama. Tiga-tiganya? Sama. Walaupun partai yang kita usung ini memang lebih banyak partai-partai besar. Tapi melihat kontestasi di wilayah juga kan sama lah. Ya, harapan kita sih dukungan dari Golkar ini bisa berhasil lah. Ya, paling tidak satu putaran. Meskipun sebetulnya juga kan ada perpecahan suara nih antara pilpres Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, ya kan, terpecah. Projo ikut ke Barisan Wala gitu. Artinya makin optimis dong, sementara koalisi paling banyak dong diborong semua itu. Betul. Ya, optimisnya sejauh mana? Padahal sebetulnya pasangannya sedang digoreng habis-habisan loh sekarang, cuma gara-gara asam sulfat. Gimana, Wak? Untuk kontestasi pilpres itu sudah biasa ya, goreng-menggoreng mah ya. Iya, betul. Yang baik pun bisa jelek. Yang jelek dibagus-bagusin. Itulah pilpres. Ya, kalau nggak itu nggak nikmat kita. Tapi kalau banyak yang meragukan pasangan Pak Prabowo ini kemampuannya untuk sebagai wakil presiden, karena kan nanti ketika dia sudah menduduki kursi sebagai wakil presiden, dia sebagai lambang negara lah istilahnya. Jadi banyak orang yang meragukan, bisa nggak ya kira-kira gitu. Untuk tatanan Indonesia aja kayaknya masih diragukan, apalagi untuk skala internasional. Keraguan terhadap pasangan Prabowo. Iya, keraguan terhadap pasangannya Pak Prabowo ini. Golkar tidak melihat itu. Enggak. Ini saatnya. Sekarang ini kan zaman milenial. Artinya kenapa? Kalau kita bicara masalah kemampuan, kita jangan nggak percaya anak muda. Mereka kan pernah menduduki kepala daerah lah. Ini satu modal awal ya. Kalau Raul seperti itu, kapan muncul anak muda gitu tengah-tengah perpolitikan nasional kan? Kalau yang tua-tua aja. Tapi kan kalau ininya negara repot juga, Pak. Gua juga, karena ada aturan undang-undang lah. Nggak masalah. Pokoknya gua kan menjamin. Gibran Rakabuming mampu. Itu sudah melalui proses yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Golkar itu sendiri banyak senior kita. Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung, Agung Laksono, tokoh-tokoh nasional dulunya ya. Kenapa ngambil Ridwan Kamil, orang Golkar juga? Mungkin udah perhitungan yang matang lah. Tapi sebetulnya ini kita ngobrol aja ini apa adanya ya, Wak. Tapi sebetulnya Kang Ridwan Kamil itu sempat mau dicalonkan.
Sejak masuk Golkar juga memang udah jadi bidik ya. Oke. Tetapi mungkin berubah dari Partai Golkar itu karena memang melihat sisi kelanjutan pembangunan ke depan, ya. Seperti apa? Ridwan Kamil kan udah tokoh nasional ya, bukan tokoh Jawa Barat ya. Dia tuh boleh dikatakan hasil survei juga paling tertinggi kok di antara yang lain. Kang Emil nih. Iya, kan di antara yang Erick Thohir, di antara Saiful, dia paling tinggi. Ya, tapi dia legowo kok. Untuk demi kepentingan nasional nggak masalah. Tapi alasan apa Golkar akhirnya menyingkirkan kadernya sendiri, Kang Emil, sementara potensi dia besar sekali? Ya, satu hal yang kita nggak tahu ya. Iya. Itu mungkin pikiran para senior kita seperti itulah. Oh ya, petinggi-petinggi. Petinggi lah. Kita mah fatsun aja ya. Yang mereka mah kan sudah asam garamnya luar biasa kan, tingkat nasional kan. Ya, apa jangan-jangan lobby-lobbynya kuat? Ya kalau bicara masalah kemampuan kita itu aja dulu lah ya. Iya. Insya Allah lah. Iya. Kan semakin dewasa Gibran juga kan. Iya. Tidak mungkin. Ya nanti belajar mungkin. Belajar pasti. Kita tinggalin dulu Pilpres, kita kembali lagi ke Bogor. Oke. Nah, Wak, janji politik Wak kali ini untuk warga Kota Bogor nih apa nih? Iya. Insya Allah ya, karena kan setiap kita di DPR provinsi itu kan mitranya wali kota. Ya. Pemerintah Kota Bogor dong. Dimana pada saat ini kita tahu kan anggaran DPRD Kota Bogor kan sangat terbatas ya. Yeah. Anggaran Pemkot Bogor ya, kalau nggak salah 3, sekian triliun ya PBD-nya ya, 1,4 PAD-nya ya. Ya kenapa kita harus butuh wakil di sana? Kan di sana tuh kita bisa mewakili Kota Bogor. Paling tidak ada nuansa-nuansa yang sangat indah ketika kita mewakili Kota Bogor. Kita butuh bantuan-bantuan yang bersifat skala lokal. Ya. Kenapa tidak kita bergeser untuk Kota Bogor? Berarti lebih ke ngurusin anggaran untuk di Kota Bogor. Di antaranya itu, ya. Ya banyaklah hal-hal yang memang positif yang kita dapatkan di provinsi. Tapi kalau punya wakil gimana? Susah kan? Iya, Aik muntang kasah kira-kira gitu. Iya. Oh wakil orang itu. Iya. Terlepas barangkali nanti ketika jadi kita bukan wakil Golkar, mau masuk Kota Bogor. Oh iya dong. Iya. Udah. Nggak ada, sama kita masuk Kota Bogor. Wakil Kota Bogor di provinsi. Walaupun kita diusung oleh Partai Golkar kan gitu. Oke. Ya. Berarti banyak sih sebetulnya yang banyak. Yang mau diperjuangkan di Jawa Barat sana untuk Kota Bogor ya. Insya Allah ya. Sejauh ini untuk ngamankan, karena kan gua sempat istirahat, istirahat untuk mengamankan suara yang sudah Wak miliki dulu. Dan sekarang akhirnya kita ketemu lagi nih. Ketemu lagi, iya. panjang umur. Iya. Nah, ini untuk ngamanin suara yang dulu-dulu nih, gimana Wak? Karena sempat hilang juga dong, pasti beberapa. Iya. Jomplang nggak hilangnya suara? Enggak. Kita gambarkan ketika dulu kan mantan kepala desa, 18 tahun. Kenapa kalau memang waktu itu nggak ada perubahan batas wilayah Kota Kabupaten Bogor, mungkin kepala desa seumur hidup ya, nggak ada yang mau ngolenin. Tapi karena perubahan batas wilayah, jadi masuk Kota Bogor. Nah, kita dicalonkan di DPRD tahun 2009, alhamdulillah jadi. Itu karena kita merawat. Oke. Sejak saat uang nggak jadi anggota DPRD Kota Bogor, tetap komunikasi dijalankan dengan konstituen kita. Tetap ya. Ada sering komunikasi. Silaturahmi lah ya. Silaturahmi aja. Nah, sampai saat ini masih diterima alhamdulillah. Itu bukan berarti setelah nggak jadi kita vakum. Enggak itu. Alhamdulillah sekarang makam bertambah. Oh, Haji apa? Haji di provinsinya begitu. Oh insya Allah lah, oke saya siap gitu. Sebagian gitu. Sebagian kan, masih ada. Ya, ada masih banyak. Ya, apalagi di daerah Bogor Barat sendiri kan, basis kita sendiri. Ya luar biasa lah. Ya, namun itu semua kembali pada Allah SWT. Ya. Apakah ada garis tangan kita di provinsi? Enggak ada masalah lah. Gitu. Kita udah berusaha. Hasilnya terserah Allah. Hasilnya diserahkan. Oh iya dong, semua kan karena kehendak Allah. Yang penting ikhtiar dulu, benar. Ya ikhtiar dulu, usaha dulu, jangan karena Allah kita diem. Iya dong. Sebab yang sekarang ini yang kita tahu, kalau kita nggak turun, jangan harap punya suara. Yang namanya itu kan. Makanya rajin, pokoknya setiap hari atau seminggu berapa kali? Tanya Gibran, bisa hari bisa 4 titik saya. Berapa? Sehari berapa? Bisa 4 titik. 4 titik. Kemarin kita di 8 titik. Sehari? Selatan 3, Sarel 4, 5. Itu orang-orang yang baru atau yang dulu? Orang yang baru yang dulu. Yang dulu? Iya, yang berarti masih loyal ya? Masih loyal. Tanya aja, gak responnya nih. Kalau lihat foto-foto kita, respon warganya. Sejauh mana optimisnya sekarang untuk yang sekarang ini? Insya Allah optimis. Optimis banget. Optimis ya. Namun tadi kembali pada Allah SWT. SWT.
harapannya Pak. Ipe juga termasuk Apa bagian tuh? wali kota Bogor nih, si Unyil nih, bantu kertas warna biru provinsi. Oh iya, nomor berapa nih? Ya nomor 3 Nomor lah. 3 warna Nomor biru. 3. Iya, sering ngopi di praksi. Sering. Kalau soal harapan Pak? Harapan ke depan. Ya. Ya, mudah-mudahan ya. Semua itu kan kembali lagi gitu ya. Bisa barangkali menjadi ya insan yang berguna lah. Ya. Terutama bagi Baik. kota Bogor ya. Banyak yang berharap juga sih Pak jadi Pak Insya Allah Pak jadi Pak Iya, gitu. tuh. Ya. Kenapa itu semua diharapkan ya ingin kita kegagalan kemarin itu barangkali kegagalan yang tertunda ya. Iya. Mudah-mudahan sekarang Bukan sih gagal bukan sih gagal. sebetulnya. Keberhasilan yang tertunda ya. Iya. Iya. Takdir yang tertunda. Betul, Lipe bisa. Harusnya jadi itu sebetulnya. Kita keempat kemarin. Keempat. Iya, kan 3 kursi kan. Kalau 4 kursi jadi. Iya, betul, kalau 4 kursi jadi. Iya. Sebetulnya kalau soal kiprah politik Pak Haji Atmaja ini, kalau di Golkar Kota Bogor ada posisi apa Pak di sana? Kalau sekarang Dewan Penasehat. Dewan Penasehat. Penasehat. Oke. Ya, one hat ya. Kalau waktu di praksi kita wakil ketua. Nah, kebenaran nih, saya nggak mau nanya soalnya percalekan aja. Ini kan Golkar tuh dari dulu gak pernah mengusung calon wali kota di Bogor, di Kota Bogor nih. Kira-kira untuk periode tahun depan akan mengusung nggak, Pak? Harapan sih harus ada lah. Tapi kembali kemenangan pileg dulu yang akan datang. Oke. Ya, kalau pileg ini Golkar bisa menangkan di Bogor ya bukan nggak mungkin. Kader Golkar harus muncul ke depan. Sangat mungkin berarti. Iya, siapapun orangnya lah kita. Tapi sudah ada sosok dong. Ya, Siapa? ada, ketua kita juga berharap seperti itu. Kang Rosli. Iya, mudah-mudahan aja. Makanya di tempatnya Golkar menang dulu, Iya. minimal menguasai parlemen lah, gitu. Jadi pimpinan DPRD, kalaupun jadi ketua, 10 kursi di tangan. Kalau mama nggak ada sekarang, kader-kader wilayah bergerak terus. Iya. Gitu. Jangan mengadu celup yang ada. Artinya kadang-kadang di Bogor Barat nih, ya ada 11 kan caleg. Iya. Jangan perebut tempat yang sama, nggak akan besar Golkar. Iya, cari damai yang udah gua bilang. Carilah, kadang-kadang di caleg ini dulu di RW 1, jangan di situ masukin, masuk ke RW 3. Nah, gitu, akan besar Golkar. Kalau masih sama, jangan sakit hati masing-masing, berbesar hati. Urusan jadi urusan Allah lah. Oke. Gitu, berjuang aja dulu. Tapi nih, kalau seandainya nanti ini pencapaian politiknya akhirnya tercapai Iya. tahun depan, artinya dari Golkar ada yang diusung. Seandainya Kang Rusli mencalonkan sebagai wali kota Iya. dan menang, apa yang, kan satu warna nih sama Kang Rusli. Iya. Apakah itu akan menghentikan suara Wah untuk mengkritisi beliau? Enggak Enggak dong. dong. Oke, seandainya sekarang hari ini Kang Rusli sudah jadi wali kota, apa yang mau pertama kali dikritik tentang Bogor? Ya, karena kita kan sifatnya kita mah Dewan Penasehat ya. Iya. Minimal ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan jalan-jalan garis partai Golkar kita tegur lah. Kalau untuk infrastrukturnya mungkin ada lah mungkin yang dikritisi dulu atau Apa ya? persoalan di Kota Bogor yang saat ini diwariskan oleh Kang Bima untuk calon selanjutnya. Ya. Daerah tuh setiap tahun menambah anggaran juga. Iya. PAD itu tinggi. Iya. Tapi kebutuhan juga banyak. Betul. Kan seperti itu. Itu hukum alam. Hukum alam. Makanya lumayan sih, Pak Bima lumayan ya, sekarang pergerakannya udah bagus lah ya. Di sisi lain juga kan kita perlu ada bantuan dari provinsi. Oke. Iya, di mana waktu ada wakil kita di provinsi Iya. yang nge-backup gitu. Kayak kebetulan anggaran di PBD kan cuma 3,4 ya, 4, sekian ya kalau nggak salah ya. PAD kan sedikit, dibandingkan dengan Jawa Barat kan cukup lumayan. Oh iya. Kan gitu, seperti gitu. Ya ini aja, nge-backup kebutuhan Bogor lah gitu. Oh tapi tidak terjawab kan? Pertanyaan saya. Apa sebenarnya? Apa yang mau dikritisi dari Bogor? Untuk Dari segala sektor, entah itu pendidikannya atau infrastrukturnya. ya kalau pendidikan sih memang kita jujur saja ya dengan beralihnya beralihnya SMK dan SMA di provinsi Iya. ya, itu kan sangat-sangat ya bagus juga sih. Pertama mengurangi beban APBD kota Iya. karena tangan oleh provinsi. Iya.
Tapi pada persoalan kebutuhan sekolah saat ini kan di Kota Bogor cuma ada 10 SMA negeri. Kan gitu ya. Kedepannya harus ada minta 20 lah seperti kota besar lain. Nambah. Iya, SMP ada 20, tinggal harus 30. Main nambah satu tuh kalau nggak salah yang habis diresmiin tuh apa tuh namanya? Yang sekolah satu atap ya? Yang di mana tuh? Daerah mana? Kencana. Tanah Sareal. Tanah Sareal. SMP. Satu atap berarti situ SD, SMP, SMK. Oh di situ. Iya. Itu bagus juga tuh sebenarnya konsepnya itu. Jadi Bagus, satu ya. gedung itu. Ya artinya model di Bogor Barat kan penduduknya paling padat. Di Bogor Barat itu paling padat se-Kota Bogor. SMP cuma berapa? Ada SMP 6, ada SMP 14, Iya. juga kalau nggak salah ya. Di Bogor Barat. Makanya Harusnya saya- ada 5 tuh. Iya. Jadi perebut ke negeri rata-rata. Ya makanya saya nggak heran kemarin pada nyogok. Tuh. Bikin kakak palsu lah Kan. ya sistemnya dari awal memang sudah Iya. acak adut lah istilahnya. Iya. Gitu. Kan gua pernah di Dewan. Ipe mau nanya, kenapa kok kantor Dewan tuh kosong melulu? Nggak pernah ada gitu loh Dewannya. Kosongnya dari kacamata luar kali, dalam banyak kok. Orang kita sering masuk kok ke dalam kantornya kosong. Begini, tugas Dewan kan bukan di kantor aja. Oke. Ada kunjungan kerja, ada kunjungan ke wilayah. Tapi kan nggak setiap hari kali Iya, Wak. enggak ada di paripurna. Iya. Itu sudah, kita di Dewan itu sudah terjadwal 1 bulan. Setiap hari itu pasti keluar. Ada aja, kan komisi ada 4. Hmm. Ada 4 komisi. Masing-masing komisi kan ada yang komisi ke ini, ke sini, ke sini gitu. Ada yang terima tamu juga ada. Kalau mau lengkap mah di paripurna pasti lengkap. Ya kalau paripurna makanya wartawan ngumpulnya pas paripurna aja. Ah, itu bagus. Baru Bisa- tuh. bisa ngopi, Dari ya. siapa aja juga ada. Nggak kayak zaman kita dulu ya. Oh iya. Dulu mau fraksi, Iya. kopi gitu. Iya. Tapi nah ini buat yang sering pada nanya ya, kenapa ke Dewan nih nggak pernah ada orang, pada kemana sih kayak nggak kerja gitu loh, gitu. Nah Kan udah kerja Dewan bukan di kantor. iya, nah ini sudah dijawab oleh Pak Atmaja ya, yang sudah berpengalaman lah Iya. ceritanya. Ada, tapi kerjanya di luar, entah mengawasi. Ada kunjungan lapangan juga, Nah. ada yang kunjungan ke daerah juga, ya kabupaten, kemana gitu. Itulah. Jadi tolong di ini ya, dicermati dan disiasati ulah goreng saka ke Dewan gitu. Tapi Nggak bela ya, nggak bela. tapi gini Wak, Ya, fungsi Dewan itu juga kan untuk mengawasi betul, dan mengkritisi. betul. Yang mengawasi dan mengkritisi Dewan siapa? Sebetulnya memang itu tugas kita. Waduh, biarin kita memang udah basicnya julid. Iya, iya. Kan dia gini wartawan dan dari hal yang apa nih ya, yang wah bahasanya guys, dari hal yang jadah haram jadah Haram janda di bawah-bawah. dari fitnah dan dusta Apa tuh? muncul berita. Oh iya. Apa iya. enggak? Tapi kalau nggak gitu nggak populer Oh, jadinya. makanya Iya. berita dulu nih Iya. masuk ya dijawab, rame datang ya ta Wartawan. omongan yuk, betul nggak pak gitu gitu ya. Iya. Dusta juga diciptain dua seperti gitu. Sekarang baru bahasanya Wak. Apa tuh? Gimik. Oh gitu. Iya. Bukan dusta dan fitnah, tapi jangan ada gimik di antara Oh kita. gitu. Tapi benar kalau nggak gimmick tuh ya nggak populer jadinya. Boleh. Iya. 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 Wah, kalau sekarang nih kan kesibukan gua nggak kayak dulu. Iya. Kalau dulu itu kan anggota dewan iya. Iya. Terus target politik periode selanjutnya Iya, iya, artinya iya. harus belusukan Iya. juga ya. Kalau sekarang kan nggak sesibuk dulu, nggak sehektik dulu gitu ya. Artinya membagi waktu dengan keluarga sekarang lebih maksimal. Maksimal. Dan support dari keluarga sekarang seperti Alhamdulillah. kan sempat kalah suara, Iya. tapi keluarga nggak kecewa. Enggak. Ya pertama nggak kecewa yang mencobakan, kita DPRD kota sudah dua kali, kita Iya. ke provinsi lah. Iya. Jadi lillahi ta'ala, Iya. kun payakun aja kita ke provinsi ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman kegagalan kemarin itu menjadi ya kita lebih mood lagi bergerak di lapangan gitu. Sebab jalan kali dengan turun lapangan enak banget suasana karena suasana pedesaan kan. Iya. Ingin bergaul dengan masyarakat Oh, iya dong. gitu. Itu aja yang memang kita yakin ya. Orasinya makin luas jadinya luas. sekarang. Oh, ayo ngejembelannya apa nih? Orang ayo minta foto bareng, peluk-peluk bareng. Waduh, Gimana? berasa artis dong. Waduh, tanya Gibran. Apa jangan gitu. Pasti kalau Pasti curang we ya. kaum gitu. ibu-ibu kabeh gerak. Oh iya. Mama foto heula gitu Iya, kan. iya. Jemuran mah diharus. Celana jero. Ternyata aduh ay. Tapi unik sih memang. Unik. Pemilih-pemilih di Indonesia Betul. nih ya. Iya, iya.
Pak, kalau boleh tahu ya, bocoran tipis. Dulu waktu kalah habis berapa, Pak? Ngomong-ngomong Kenapa? Nggak mau. Ada nggak segini? Segini ya? Ngomong. Ini. Ya enggak. Ya siapa? Kenapa Kita sih? cuma butuh turun ke wilayah aja, paling enggak kumpul warga kasih makanan itu. Kenapa sih politisi kalau ditanyain soal itu suka pada nggak mau jawab? Rahasia. Rahasia dapur. Iya, pribadi. Lagian si Ipeh lagi pengen nanya. Oh, si Ipeh nanya. Oke deh, mau ada kuis sebenarnya sama Kuis? gua. Kuis apa tuh? Kuisnya ya paling pertanyaan pendek Iya. sih, Ipeh. Ntar ya, Wak ya. Ipeh udah bikin nih pertanyaannya. Karena Wak kan sudah berpengalaman di Bogor, lumayan ya Wak ya, jadi wakil rakyat ya Wak. Iya. Tahu lah persoalannya apa yang jadi persoalan di Bogor. Ipeh cuma mau nanya, jumlah populasi di Kota Bogor ada berapa Wak? Masyarakat. Ya? Populasi apa nih? Populasi Jumlah populasinya, penduduk. 1,2 ya. Nyaris asik. Jumlah taman di Kota Bogor ada berapa Wak? Karena kota Trans- Yang besar ya, yang besar. Yang besar. Iya, Ada 5 ya. 8. 8. Oke, Dikit ya. dikit. Nomor trayek angkot di Kota Bogor. Kalau 08 dari mana ke mana, Wak? Orang Jambu. Orang Jambu sampai Salahnya. nyaris. Oh, enggak, salah. Oke. Dari Pasar Anyar ke Citerep. Oh iya. Lintas Iya, daerah. Heeh. Kalau 03 dari mana ke Lintas mana? Mas Jambu kan? Lintas orang Jambu kan lintasnya? Iya dong, nyaris. Iya kelewat. Kelewat. Cuman ya. rute. Iya. Iya dah, kalah aja. Kalau 03 Wak? 3 orang siang. Iya ya, Bang siang ya. Nah, iya. Di sini kok Cimahpar Warung Jambu. Oh, ini siang ya. Siang. Ramadan. Oke deh, kalau watermarknya Bogor, Watermarknya apa ya? Alun-alunnya. kayaknya sekarang iya ya, itu Iya, ya. siapa tahu mau. Udah enggak lagi tugu ya. Enggak. Ketutupan apa sama hotel. Alun-alun. Desainnya dan kami. Yang mana? Oh, Alun. ketutupan sama desainnya Kang Emil. Iya. Udah mentang-mentang Kang Emil udah masuk ke Golkar. Hayo we Kang Emil. Internasional ya. Iya sih betul. Iya.